Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Irfan, perwakilan dari Stanley Black & Decker. Hari ini kita akan bahas satu produk lagi baru, yaitu adalah DeWalt ya, DeWalt Impact Driver. Tipenya itu adalah DCF 850D2, di mana tipe ini adalah tipe pengganti ya. Yang tipe yang lamanya itu adalah DCF 887, di mana produk DCF 887 itu kita akan discontinue produknya. Kita akan gantikan dengan DCF 850 ini dengan upgrade fitur, upgrade teknologi yang lebih berbeda lagi dibandingkan dengan DCF 887. Kita ketahui bahwa Impact Driver DCF 887 memang itu sudah sangat fast moving ya, sudah sangat luar biasa sekali kualitas dan teknologinya, tetapi kita tetap improve produknya karena DCF 887 itu adalah produk yang udah lama ya. Nah, sebelum kita bahas produk tersebut, kita unboxing dulu ya untuk DCF 850-nya. Sebentar, saya ambil dulu produknya. Nah, untuk produknya itu adalah seperti ini. Secara packaging ya, atau mungkin untuk carrying case-nya sama dengan DCF 887, yaitu adalah sudah menggunakan T-Stack ya, yang toolbox-nya bisa ditumpuk. Ayo kita buka dulu produknya. Untuk toolbox-nya sudah pasti dapat T-Stack. Nah, include pembeliannya apa aja? Ya, sudah pastinya itu adalah kartu garansi ya. Jadi setiap unit pembelian Stanley, DeWalt, dan Black & Decker, terutama DeWalt, ini sudah dapat manual book dan kartu garansi. Kita ketahui bahwa garansi DeWalt ini adalah kita berani menggaransi produknya itu adalah 3 tahun ya. 3 kali penggantian spare part-nya free selama jangka waktu 3 tahun. Nah, service center-nya ada di mana? Jadi nanti tinggal dilihat di kolom di bawah ini. Jadi nanti kita akan share juga untuk semua alamat service center kita di seluruh Indonesia. Total saat sekarang ini kita sudah ada 33 ya service center di seluruh Indonesia. Terus kita akan bahas lagi include pembeliannya itu apa lagi? Ya, sudah dapat mendapatkan adalah 2 mata obeng ya. Ini adalah Flex Torch ya. Ini PH2 yang Flex Torch sudah include dapat 2 mata obeng. Terus sudah dapat juga 2 baterai ya. Baterai dengan logonya itu sudah baru 20 volt Max 2 Ah ya. Jadi total baterainya itu adalah 2 piece. Sudah dapat charger juga. Yang sudah pastinya adalah sudah dapat include unitnya juga. Nah, unitnya ini adalah kategori mesin adalah Impact Driver ya. Jadi fungsi dari Impact Driver ini adalah lebih fokusnya itu adalah untuk pasang dan buka skrup ya. Jadi prinsip kerja dari mesin ini adalah dia muter sambil ada pukulannya. Nah, sehingga pada saat nanti kita pasang skrup di kayu keras, jadi dia sangat mudah ya, sangat gampang sekali karena dia ada pukulan, ada impact-nya dan ada putarannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mengencangkan baut atau skrup di kayu keras misalkan, kalau tidak ada impact-nya, itu biasanya akan membuat adalah kepala mata obengnya ini atau kepala skrupnya itu dia cepat rusak atau tumpul, haus seperti itu. Nah, makanya nanti untuk detailnya kita akan tes juga performance-nya sesuai dengan aplikasinya. Mesin ini adalah untuk pasang skrup, buka skrup, terutama itu adalah di kayu-kayu keras. Dan ini cocok sekali itu digunakan juga untuk pasang konstruksi baja ringan. Bisa juga digunakan untuk tukang-tukang furniture atau mungkin buat pasang atap-atap baja ringan seperti itu. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sekarang kita masuk bahas itu adalah build quality. Build quality dari DeWalt kita tidak usah mungkin dipertanyakan lagi ya, karena secara positioning produk ini adalah produk premium. Jadi kualitinya itu mungkin nggak diragukan lagi ya. Pertama kita akan bahas itu adalah dari sisi toolbox ya. Toolboxnya ini sudah terbuat dari material yang kuat, kokoh. Build quality ini sangat bagus dan bisa ditumpuk juga. Untuk build quality dari baterai ini sudah bagus, sudah oke. Jadi tidak ada cetakan atau mungkin stiker yang meluber-luber juga nggak ada. Nah, di sini juga ada sudah ada scan barcode juga ada. Di sini juga sudah ada untuk tahun pembuatan ya. Dua-duanya juga sama. Untuk baterai yang ini juga ada
Selanjutnya build quality dari charger ya. Chargernya sendiri ini sudah dilengkapi dengan fitur ICP ya. Jadi untuk fitur untuk build quality-nya ini juga sudah bagus, sudah oke. Jadi di sini nanti juga bisa digantung di dinding ya. Juga sudah ada lubangnya di sini. Terus build quality dari mata obeng dulu ya. Untuk mata obengnya ini sudah include dua ya untuk flex torch ya. Jadi untuk bagian depannya ini dia lebih ramping ya. Jadi pada saat nanti kita pasang sekrup, buka sekrup di kolong-kolong atau mungkin di lubang, jadi lebih aman ya seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah build quality dari unitnya sendiri. Unitnya sendiri ini sangat compact ya, kecil, ringan, sangat cabai rawit. Jadi untuk secara build quality-nya juga sudah oke, sudah mantap, cetakannya juga sudah rapi. Ya, jadi itu adalah build quality dari DCF 850 D2 Impact Driver. Sekarang tiba saatnya kita membahas fitur ya. Nah, fitur ini adalah bagian yang penting sekali. Kenapa di Stanley Black & Decker itu kita sering ya gonta-ganti produk? Karena ada penambahan fitur pastinya ya. Nah, dibanding dengan tipe yang sebelumnya, jadi nanti kita akan jelaskan juga apa plus dan minusnya dari produk baru ini. Yang pertama, kita akan jelaskan dulu adalah fitur dari DCF 850 ini. Yang pertama, fitur dari baterai itu sama ya dengan fitur yang sebelumnya. Di sini juga sudah ada baterai indikator, terus sudah ada juga di sini scan barcode juga ada, sama di sini ada tanggal ya, tanggal atau tahun pembuatan baterai. Terus tambahannya lagi di sini itu adalah di sini sudah ada ruang ya atau rongga ventilasi supaya adalah untuk meminimalisir suhu panas di baterai. Dan baterai dan charger ini sudah dilengkapi juga dengan fitur ya, fitur ICP namanya Electronic Shell Protection ya, untuk mencegah panas atau mungkin untuk mencegah terjadinya overcharge ya. Baterai ini fullnya maksimum itu adalah 45 sampai 50 menit sudah full. Jadi makanya itu fungsinya itu adalah ICP tadi itu untuk cut secara langsung kalau misalkan baterainya sudah penuh seperti itu. Ini adalah fitur dari baterai dan charger. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur dari unitnya sendiri ya. Unitnya sendiri untuk fiturnya ini adalah kita mulai dari depan sini dulu. Ini untuk collet atau mungkin tool holdernya ini adalah sudah standar mata obeng yang ada di Indonesia ya. Itu adalah 1/4 inch ya. 1/4 inch, jadi sangat gampang dan mudah untuk memasukkan mata obeng di sini. Di depannya sini sudah dilengkapi juga dengan lampu LED ya. Lampu LED ini dia akan nyala langsung begitu switchnya kita tekan. Nah, lampunya ini akan mati pada saat lebih kurang ya, estimasi itu adalah 20 detik, nanti akan mati secara otomatis. Improve yang paling signifikan di DCF 850 ini adalah dari sisi bodinya. Jadi bodinya itu dia lebih pendek ya, orang bilang itu adalah lebih pesek ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, sebentar saya ambil dulu yang pendahulunya. Nah, ini adalah tipe pendahulunya itu adalah DCF 887 ya. Dimana secara fungsi hampir sama, di depannya juga ada lampu, tool holdernya juga sudah sama, 1/4 inch. Hanya perbedaannya itu adalah dari sisi bodinya aja. Jadi kalau misalkan ini DCF 850, ini 887, kalau misalkan kita lihat selisihnya itu signifikan ya, hampir separuhnya. Jadi ini itu panjangnya lebih kurang itu adalah 10 cm ya. 10 cm, jadi sangat kecil sekali. Tetapi dari sisi power nanti ini sebanding dengan yang 887 seperti itu. Nah, perbedaan yang lain signifikan lagi adalah di sini juga sudah ada karet yang lebih menonjol ya, yang lebih menonjol ke depan. Jadi tujuannya itu adalah pada saat penaruhannya yang sembrono seperti itu. Jadi untuk mencegah nanti bodinya ini baret-baret atau rusak seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat ke bawah. Di sini untuk soft grip handle-nya ini juga sudah ada ya, untuk mencegah nanti kalau misalkan pada saat tangan kita licin atau mungkin keringat ada kena oli, jadi nggak terlalu licin seperti itu ya. Terus untuk switch-nya ini juga responsif ya. Jadi kalau misalkan kita tekan switch-nya, jadi speed-nya itu dia langsung kencang. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan variable speed ya. Kalau misalkan kita tekan sedikit, jadi dia slow. Kalau kita tekan lagi, dia kecepatannya tuh naik ya. Kalau misalkan kita tekan full, jadi kecepatannya itu
full. Nah, untuk dari sisi pengaturan torsi, DCF 850 dibanding dengan 887 ini sama ya. Jadi di sini ada pengaturan speed untuk screw posisi 1. Terus ada 2, 3. Nah, 3 itu adalah setting torsi yang paling tinggi, yaitu adalah 205 Newton. Selanjutnya, fitur yang penting lagi itu adalah di sini juga sudah dilengkapi dengan magnetic holder ya. Dimana yang produk yang sebelumnya ini juga sudah ada. Fungsinya itu adalah ya untuk menyimpan mata obeng atau untuk menyimpan skrup ya kan. Jadi nanti tinggal ditaruh di sini. Jadi kekuatan magnetnya itu sangat kuat sekali. Sama dengan fitur ini juga yang sebelumnya juga sudah dilengkapi dengan bell hook atau bell clip. Jadi ini digunakan pada saat nanti kita kerja di ketinggian atau mungkin supaya nanti mesinnya nggak jatuh seperti itu. Fitur yang kalah pentingnya itu adalah di baterai ya. Di baterainya ini sudah ada di sini baterai indikator. Jadi di sini menunjukkan bahwa sebelum kita kerjanya jauh atau di ketinggian, alangkah lebih baiknya adalah kita cek dulu untuk baterai sisa berapa. Kalau sisa 1, mendingan kita pakai baterai 1 lagi atau dicas terlebih dahulu. Itu adalah fitur-fitur penting di DCF 850 ini. Improve yang signifikan itu adalah ya dari sisi body sih ya. Bodinya itu dia lebih pendek, lebih compact, lebih ringan. Tetapi secara power itu sama-sama 205 Newton seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas produk ini, yang kecil ini, yang imut ini di tes performance-nya. Sekarang kita sudah sampai ke tes performance ya, DCF 850D2 ini ya. Produk yang kecil, imut-imut seperti ini, apakah nanti dia kuat untuk skrup sebesar ini di kayu lunak, di kayu keras, sama di baja ringan ya. Jadi kita sudah siapin untuk materialnya serta aksesoris-aksesoris yang diperlukan. Ya, contoh seperti ini. Ini adalah untuk penggunaan mata obeng plus ya, plus, minus, bintang. Jadi nanti tinggal diganti aksesoris ininya aja, mata obeng. Nah, ini untuk proses pemasangan atau mungkin untuk proses mengganti matanya itu sangat gampang sekali ya, sangat mudah. Karena ini bagian tool holder covernya ini nanti tinggal didorong ke depan atau nanti, nah seperti ini. Jadi pada saat kita pasang nanti didorong dulu ke depan, baru nanti akan ngunci secara otomatis ya. Kalau ini udah nggak bisa dicopot lagi. Nah, kalau misalkan kita ingin ganti dengan misalkan baut roofing ya, baja ringan, jadi nanti sama cara pemasangannya juga sama seperti ini. Nah, apabila nanti kita mau ganti misalkan ke kunci soket misalkan ya, jadi nanti para penonton nanti tinggal beli ini ya, tool holder. Tool holder ini dijual banyak di marketplace juga banyak. Jadi tool holder ini ada yang 1/4 ke setengah, 1/4 ke 3/8, atau mungkin 1/4 ke 1/4 juga ada ya. Nah, kebetulan yang ini kita pakainya itu adalah 1/4 ke 3/8 ya. Jadi nanti tinggal dipakaikan kunci soket. Nah, seperti ini misalkan digunakan untuk buka-buka bodi mobil atau mungkin bodi sepeda motor atau buka crankcase, atau bisa juga digunakan untuk buka CVT seperti itu. Sekarang kita akan coba tes performance dari masing-masing material ini. Untuk yang pertama kita akan tes di kayu lunak terlebih dahulu ya. Sebentar saya pasang dulu ini untuk alat safety ya. Nah, karena ini mesinnya itu sudah impact, sudah agak berisik ya. Jadi alangkah lebih baiknya itu kita menggunakan pelindung telinga ya. Oke. Nah, untuk yang awal kita menggunakan mata obeng plus terlebih dahulu ya. Mata obeng plus di sini kita setting dari speed yang paling kecil dahulu. Karena fungsi dari mesin ini kan sudah bervariatif ya. Bervariatif itu adalah bisa digunakan untuk skrup yang kecil seperti ini, bisa digunakan skrup yang agak besar, bisa digunakan skrup yang lebih besar seperti ini, yang 7 cm, atau nanti bisa digunakan untuk skrup yang lebih besar lagi seperti itu. Nah, gimana cara pakainya? Jadi nanti kita setting dari torsinya ini ya. Jadi di sini ada lambang skrup ya. Kita setting di skrup terlebih dahulu.
Oke, pada saat nanti skrupnya kecil, jadi dia ada sistem safety-nya ya, seperti ada precision force. Jadi fungsinya itu adalah supaya nanti nggak jebol ya sampai ke dalam seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke skrup yang kedua yang agak lebih besar ya. Oke, kalau misalkan di posisi 1 ini torsinya kurang, makanya nanti kita naikin ke posisi 2 ya. Oke, sangat gampang, sangat mudah sekali. Bagaimana dengan baut yang ini, skrup yang panjangnya 7 cm ya? Apakah di posisi 2 atau 3? Oke, sangat gampang, sangat mudah sekali. Padahal ini adalah skrupnya itu sudah panjangnya 7 cm ya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan itu adalah baut skrup ya. Baut skrup ini biasanya banyak digunakan di perkayuan ya, seperti ini. Caranya itu adalah kita menggunakan adaptor terlebih dahulu. Langsung dimasukin ke tool holder dari DCF 850. Oke, itu tadi kita setting di posisi 2 ya. Di posisi 2, di kayu lunak aja bisa. Nah, sekarang kita coba di setting torsi di posisi 3. Oke, sangat mudah, sangat gampang sekali. Sekarang kita akan coba menggunakan itu adalah di kayu keras ya. Oke, sekarang kita di material yang kedua ya. Itu adalah di sini tadi materialnya kayu lunak, kayu jati Belanda. Sekarang kita akan menggunakan balok kayu ya. Dari bahannya ini adalah kayu meranti. Ini termasuk keras. Sekarang kita akan coba menggunakan mata obeng plus terlebih dahulu ya. Mata obeng plus. Kita akan mulai dari skrup yang kecil terlebih dahulu, seperti yang tadi. Ini skrup yang kecil. Kita setting di torsi posisi 1 ya. Oke. Nah, kalau misalkan torsi di posisi 1 di kayu keras ini nggak kuat ya. Jadi kita harus naikin ke posisi 2 ya. Nah. Oke, baru mantap, baru oke. Kita coba sekali lagi. Kita coba dengan skrup yang agak lebih besar ya. Oke, enak banget, empuk, powerful. Oke, sekarang kita naik ke ukuran skrup yang lebih besar lagi ya. Ini adalah panjangnya 7 cm. Yang baut putih ini lebih kuat ya, lebih. Oke, sekarang coba dengan baut yang hitam dulu, panjangnya 7 cm. Posisi masih sama di torsi 2 ya. Oke, aman, cepet. Oke, sekarang kita coba di skrup masih panjang 7 cm, tapi bautnya yang putih ya. Yang putih ini dia lebih kuat.
Oke, terakhir kita coba menggunakan itu adalah baut sekrup ya. Diameternya itu adalah kita menggunakan 13 mili. Untuk kuncinya itu adalah 13 mili. Oke. Oke, lumayan powerful ya, lumayan berisik karena sudah menggunakan impact ya. Oke, terakhir kita melakukan pengetesan itu adalah di baja ringan ya. Untuk baja ringan tentunya harus menggunakan baut baja ringan ya, baut roofing. Itu adalah kita menggunakan ini. Oke, untuk baja ringan biasanya menggunakan itu adalah ya, ini kita menggunakan yang 8 mili ya. Ini sangat mudah, sangat gampang sekali sebenarnya. Kita tempatkan di posisi 2 aja ya. Jadi untuk baja ringannya ini kita menggunakan tebalnya itu adalah 0,75 ya. 0,75 ini sebenarnya sudah termasuk baja ringan yang ukuran tebal ya. Oke. Sangat mudah, sangat gampang sekali. Oke. Nah, untuk para kontraktor atau mungkin konstruksi baja ringan ini sangat cocok sekali digunakan ya, sangat direferensikan ya. Karena ini sudah menggunakan baterainya sudah DC. Jadi tidak ada orang atau operator yang kesetrum menggunakan ini, nggak ada ya. Jadi lebih aman, lebih safety itu adalah menggunakan cordless ya, cordless baterai. Nah, oke, itu aja untuk tes performance di hari ini. Ya, kita tadi sudah membuktikan bahwa di kayu keras dari sekrup yang kecil sampai yang besar, oke, nggak ada masalah. Terus tadi kita juga sudah buktikan di kayu keras ya, dari baut yang kecil sampai yang besar, ukuran yang ini sekrup yang ukuran besar nggak ada masalah. Terakhir kita melakukan pengetesan itu adalah di ini baja ringan ya. Baja ringan ukuran sekrupnya itu adalah 8 mili, itu tidak ada masalah. Oke, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, tadi kita sudah melalui beberapa tes pengujian ya, mulai dari unboxing, terus habis itu build quality, fitur, dan terakhir kita sudah melakukan adalah tes performance. Nah, untuk tes performance dari mesin ini kita sudah melakukan beberapa tes pengujian ya, mulai dari skrup yang kecil sampai yang besar kita sudah melakukan pengujian, dari kayu yang lunak sampai kayu yang keras, termasuk juga ini untuk pemasangan konstruksi baja ringan ya. Jadi sangat kuat ya, bahkan kuatnya itu sama dengan pendahulunya itu adalah DCF 887. Tapi keunggulannya di versi ini itu adalah dia pesek ya, dia mini ya. Ukurannya itu cuma segini, lebih kurang cuma 10 cm ya. 10 cm ukurannya, kecil segini. Nah, ini cocok sekali digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudut-sudut, yang susah-susah, di sela-sela gitu ya. Nah, ini sangat cocok sekali. Tentunya itu adalah powerful ya. Torsinya itu adalah 205 Newton. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari DeWalt.